Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Kiai Haji Humaidullah Kaliwungu Kendala, sosok teguh dalam mencari ilmu. Allah yarham Kiai Haji Humaidullah Kaliwungu atau yang akrab disapa dengan Mbah Humaid adalah seorang ulama yang sangat alim khususnya dalam bidang ilmu nahwu, shorof dan fikih. Ia merupakan pengasuh ketiga pesantren Salaf Apik Kaliwungu, meneruskan perjuangan ayahnya. Mbah Humaid menjalankan amanat untuk meneruskan mengasuh para santri dari kakak sepupunya yaitu Kiai Haji Ahmad Ruhyat Kaliwungu. Mbah Humaid merupakan putra sulung dari Kiai Haji Irfan bin Kiai Musa dengan Nyai Sufirah binti Imron. Tepat 36 tahun yang lalu, di bulan Ramadan tahun 1405H, Mbah Humaid berpulang ke Haribaan Allah Swete. Semasa hidupnya, Mbah Humaid gemar mencari ilmu ke berbagai daerah. Bahkan ketika sudah sepuh pun ia masih sempat meninggalkan kampung halamannya untuk mengaji kepada kiai tertentu. Kisah ini disampaikan oleh salah satu putranya, yang kini menjadi pengasuh pesantren Salaf Apik Kaliwungu, Kiai Haji Solahuddin Humaidullah dalam acara peringatan HAIL ke-36 Mbah Humaid di Aula Al-Muzaka Pesantren Salaf Apik Kaliwungu, Senin 10/5. Meski sudah sepuh, beliau masih mencari guru buat sandaran ilmu. Sampai akhirnya sebelum wafat ia pernah pesan untuk didoakan sebagai santrinya Mbah Abdul Karim Lirboyo, Mbah Dimyati Tremas, Mbah Abdullah Faki Banyuwangi, dan Mbah Irfan Kaliwungu, kata Kiai Solah. Pengembaraan ilmu Mbah Humaid. Semangat belajar Kiai Humaid sudah tumbuh sejak kecil. Sebelum ia mengaji kepada para kiai di luar Kaliwungu, ia terlebih dahulu mengaji kepada ayahnya. Kemudian mengaji Al-Quran kepada Kiai Ahmad Badawi Kaliwungu dan mengaji Kitab Kuning kepada Kiai Abdul Aziz Kaliwungu. Setelah Kiai Humaid berusia 18 tahun, ayahnya yakni Kiai Haji Irfan bin Musa wafat. Pada usia yang relatif muda ini Kiai Humaid menjalani kehidupan tanpa ditemani sang ayah. Namun tidak membuat Kiai Humaid putus asa. Ia semakin memiliki giroh untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Semasa kecil Mbah Humaid mengaji kepada kiai yang masih kerabat seperti mengaji Al-Quran kepada Kiai Ahmad Badawi dan Kitab Kuning kepada Kiai Abdul Aziz. Pada waktu ayahnya wafat beliau masih berumur 18 tahun dan adiknya yang paling kecil, Nyai Ibadiyah, masih berumur 1 tahun. Terang pengasuh kelima pesantren apik tersebut. Menurut penjelasan Kiai Solahuddin, 2 tahun setelah kepergian sang ayah, Humaid muda pamit dari Kaliwungu untuk menimba ilmu di pesantren Kasingan Rembang untuk mendalami ilmu nahwu dan shorof kepada Kiai Kholil Harun. Kiai Solahuddin juga menjelaskan ketika Kiai Humaid belajar di Kasingan, ia bertemu dengan Kiai Mahrus Ali, Kiai Bisri Mustafa, dan kiai-kiai lainnya. Artinya perjalanan keilmuan Kiai Humaid masih satu kurun dan bertemu dalam satu guru bersama Kiai Mahrus dan Kiai Bisri. Setelah merasa cukup mengaji di Kasingan, Kiai Humaid pergi ke Tremas Pacitan untuk mengobati dahaga keilmuannya. Ia mengaji kepada Kiai Haji Dimyati selama kurang lebih 2 tahun. Kiai Solahuddin juga menjelaskan waktu beliau mengaji di Tremas bertemu dengan Kiai Ali Maksum Krapyak, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Zarkashi Gontor, dan kiai-kiai lainnya. Setelah ia mengaji kepada Kiai Dimyati, kemudian pergi ke pesantren Cemoro Banyuwangi yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Abdullah Faki selama 3 tahun. Kemudian melanjutkan ke pesantren Lirboyo Kediri. Di sana ia mendalami ilmu bersama Kiai Abdul Karim. Menurut cerita Kiai Solahuddin, ketika mengaji di Lirbsio, Kiai Abdul Karim mengetahui identitas Mbah Humaid yang mana ia adalah putra dari Kiai Irfan Kaliwungu yang namanya sudah dikenal di kalangan pesantren-pesantren di Jawa. Akhirnya Mbah Humaid ditunjuk untuk ikut mengajar. Pada waktu itu pula Mbah Humaid mengirimkan surat ke Kaliwungu untuk kedua adiknya Kiai Ubaidullah Irfan dan Kiai Ibadullah Irfan untuk ikut mengaji di Lirboyo. Setelah sekitar 5 tahun di Lirboyo kemudian Mbah Humaid kembali ke Kaliwungu dan tidak lama kemudian ia menikah. Setelah menikah pun Mbah Humaid masih pulang pergi dari Kaliwungu untuk mencari sanad dan guru. Sampai sudah memiliki anak pertama ia masih pergi ke Magelang untuk ikut ngaji tabarukan kepada Kiai Dalhar Watu Congol. Namun setelah itu ia diminta kakak sepupunya yakni Kiai Ahmad Rukyat untuk membantu ikut mengajar para santri di pesantren Salaf Apik.
Kegigihan Mbah Humaid dalam mencari guru sangatlah kuat. Bahkan sampai usia senja ia masih ingin menyambungkan ilmunya dengan ulama-ulama yang alim. Menurut Kiai Solahuddin, upaya tersebut adalah untuk menghormati ilmu dan menyandarkan ilmu dengan para ahlinya. Sampai sudah punya anak masih mencari guru buat sandaran ilmu. Sampai akhirnya sebelum wafat, ungkap Kiai asal Kaliwungu itu. Ijazah Kiai Haji Humaidullah Irfan, sebagaimana para kiai pada umumnya, selalu memiliki amaliyah yang selalu dijalankan secara kontinu sampai akhir hayatnya. Kiai Humaidullah Irfan dikenal sebagai kiai yang disiplin dan tegas dalam mengajar para santrinya. Di masa hidupnya ia tidak pernah meninggalkan salat maktubah berjamaah, meskipun usia semakin menua ia tetap menjalankan rutinitasnya. Prinsipnya selama masih bisa berjalan menuju masjid ia akan terus melakukan amalan yang ditekuninya. Diceritakan bahwa dalam kondisi kurang sehat, ia tetap berjamaah dengan dibantu oleh santrinya menuju masjid. Selain itu ketika di Lirboyo, ia diijazahi oleh gurunya untuk melanggengkan berwudu. Istilah ini biasanya dikenal oleh para santri dengan dawamul wudu. Ijazah ini dilakukan untuk menjaga kesucian diri dari hadas kecil maupun besar. Praktik pelaksanaannya sangat simpel, yaitu dengan berwudu terus meskipun tidak untuk salat. Mbah Humaid menjalankan dawamul wudu sampai akhir hayatnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.